Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita langsung bahas bagian akhir yang benar-benar bikin tegang dari bara keadilan, api pengkhianatan di dalam darah. Coba Anda bayangkan ya, sebuah gudang tua, remang-remang, suasananya itu, wah kerasa banget tegangnya. Nah, di situ ada Bang Topan. Dia ketemu langsung hadap-hadapan gitu sama ayah tirinya. Orang ini kan yang disebut-sebut sebagai dalang kekejaman itu. Misi kita sekarang, bareng Anda, kita coba kupas gimana sih keadilan itu coba ditegakkan, waktu masa lalu sama kebenaran itu tabrakan. Siap ya? Siap. Yang langsung kerasa di sini, berat banget ya konflik batinnya itu. Bisa dibayangin kan, harus ngelawan figur ayah, ya meskipun tiri, tapi kan bagian keluarga. Demi apa? Demi keadilan yang lebih besar. Ini bukan cuma soal adu jotos, tapi lebih ke pergulatan jiwa yang dalam banget. Betul. Dan suasananya langsung panas kan di situ. Ayah tirinya mulai ngejek-ngejek gitu. Tapi Bang Topan kayaknya udah nggak ada waktu buat basa-basi. Dia langsung tembak ke intinya. Soal pembantaian suku GG di pulau itu, terus gimana mereka dikubur hidup-hidup, di lumpur lagi, 50 meter dalamnya. Gila. Belum lagi soal Nomu sama Toru, wartawan yang dibunuh itu. Tuduhannya Topan jelas banget, ayah tirinya dalangnya. Nah, perhatiin deh jawaban si ayah tiri. Dia nganggep pembantaian itu cuma bisnis. Terus korbannya dibilang bodoh. Ini cara klasik banget sih buat merendahkan korban, biar tindakannya kelihatan wajar gitu, menurut dia ya. Tapi yang menarik justru respons Bang Topan. Dia nyebutnya genosida. Pemilihan kata ini penting loh. Ini nunjukin perubahan moral Bang Topan. Dia udah ninggalin logika bengkok dunia kriminal yang dulu mungkin dia anut. Wah, itu pergeseran yang kuat banget ya. Terus kita sampai di momen genting nih. Ayah tirinya nyuruh pengawal buat ya beresin Topan. Saya udah mikir, wah ini bakal ada fighting scene nih. Taunya enggak. Bang Topan malah ngeluarin proyektor mini. Agak kaget sih, di luar dugaan banget ya. Kaget dan efektif banget. Di dinding gudang itu langsung muncul bukti-bukti kuat. Ada peta lokasi kuburan massal, foto satelit, bahkan ini dia, rekaman suara perintah ayah tirinya sendiri. Bukti ada di mana-mana, gitu kata Topan. Ini serangan balik yang cerdas, pakai teknologi, dan yang paling penting, dia pakai pengetahuannya soal cara kerja lawannya. Senjatanya jadi informasi, bukan kekerasan fisik lagi. Tepat. Dan pas banget momennya, tiba-tiba kedengeran suara sirene polisi meraung di kejauhan. Itu sinyal dari Robi kan? Rasanya kayak ada semacam peralihan gitu ya, dari cara-cara dunia hitam ke jalur hukum yang formal. Persis. Ini titik baliknya menurut saya. Penyelesaiannya nggak lagi pakai cara kekerasan, tapi dibawa ke sistem hukum. Keadilan yang dicari itu bukan balas dendam pribadi, tapi pertanggungjawaban di mata hukum. Ini langkah besar buat Topan, yang dulunya kan bagian dari dunia itu juga. Suasana langsung pecah, panik semua di situ. Para pengawal nggak bisa apa-apa, langsung ditangkap polisi. Ayah tirinya, wah udah jelas kalah telak, cuma bisa nuduh Topan pengkhianat. Tapi jawaban Topan itu, nusuk banget. Aku tidak mengkhianatimu, aku mengkhianati masa lalu. Aku memilih keadilan. Kelihatan sih ada sedih di matanya, tapi tekadnya udah bulat banget. Dia milih jalan yang benar, meskipun pasti sakit. Jawaban itu kayak rangkuman perjalanannya dia ya. Ada sedihnya karena ya gimana pun itu ikatan keluarga. Tapi ada kelegaan juga karena dia berani milih jalan yang benar. Penebusan itu seringkali memang nggak gampang, prosesnya menyakitkan. Dan akhirnya keadilan benar-benar ditegakkan. Kasusnya jadi rame di mana-mana, jadi sorotan dunia. Ayah tiri sama jaringannya itu kena hukuman seumur hidup. Berkat bukti-bukti dari Topan itu, pulaunya sendiri, yang tadinya tempat ngeri gitu, diubah jadi situs peringatan. Iya, lumpur yang tadinya simbol kematian, kuburan massal, kekejian, sekarang malah jadi saksi bisu kebangkitan kebenaran. Ada semacam closure gitu ya, kedamaian buat karakter yang selamat. Terutama buat Bang Topan sendiri, dia akhirnya bisa berdamai sama masa lalunya yang kelam itu. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa sih intinya? Cerita ini kayak mau bilang kalau ya seberat apapun jalannya, keadilan itu bisa kok diperjuangin. Dan penebusan sejati itu bukan dengan lari dari masa lalu, tapi justru ngadepin langsung, terus berusaha memperbaikinya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah ya. Gimana cerita ini nunjukin
bahwa pengetahuan mendalam soal cara kerja musuh atau sistem yang korup, pengetahuan yang mungkin didapat dari masa lalu yang kelam itu, justru bisa jadi senjata ampuh. Bukan buat nerusin kejahatan, tapi malah buat ngebongkar kejahatan itu dari dalam. Secara etis ya, gimana pemahaman mendalam tentang akar masalah bisa jadi kunci buat nemuin solusi yang adil. Sesuatu buat kita pikirin bareng-bareng. Jangan sampai ketinggalan cerita selanjutnya di Thought Design. Terus ada lagi, jangan sampai nyesel karena ketinggalan momen pentingnya ya. Dan terakhir, sampai jumpa di episode berikutnya.